wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman itu sudah jelas aku Rais PCNU Kabupaten Mojokerto, teman-teman mungkin PCNU Kabupaten Mojokerto, Bapak spesialis dari Rumah Sakit Sarjana Pak Darwiji, Pak Rudianto, Pak Yusuf, Pak Widi Pramono. Semuanya saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa bersilaturahim dalam keadaan sehat walafiat. Dengan sholawat salam kita tetap tersampaikan pada beliau juga kita Nabi Muhammad SAW. Dan sekalinya terima kasih atas kehadiran panjenengan semuanya, bahwa pada siang hari ini kami juga baru saya kabar di sekitar jam 10 tadi tidak mengurangi istimewa dari pertemuan ini, maka marilah kita buka bersama dengan baca suratul Fatihah. Semoga apa yang kita diskusikan pada kesempatan siang hari ini bisa membawa manfaat dan maslahah pada kita semuanya. Alhamdulillah wa syafa'at Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu selanjutnya untuk membagi acara pada siang hari ini saya akan memberikan beliau Pak Mudir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Menolong Kiai Ustaz Abbas masa dia ada Rasulullah di Kabupaten Mojokerto, Asari Bupati Rasulullah di Kabupaten Mojokerto, yang saya hormati Bapak Mujib, spesialis anak awal dalam terus kemudian Dr. Rudianto, spesialis dalam Dr. Pramono, spesialis dalam Dr. Yusuf, Dr. spesialis opsi. Beliau adalah dokter tamu di Sakina, tapi berjuang mulai awal, terutama nanti, dan direktur utama Pak Jenur nanti, dan direktur utama Pak Jenur tahu yang boleh disebutkan direktur utama. Bahkan merasakan gaji itu kadang-kadang tanggal 5, tanggal 15, kadang-kadang tanggal 12, kadang bisa utang, jadi berdepan harganya seperti ini. Jadi alhamdulillah, jadi saya sangat terima kasih kepada yang membantu untuk besaran jalan Sakina. Sekarang sudah ya kalau dulu memang Sakina ini kan awal berdiri di rumah sakit itu yang kelas itu cuma satu dulu, jadi yang di kota yang di jalan kacamata itu, jadi dokter-dokter yang spesialis dulu dari sana, kemudian ada yang rangkap sampai 4 rumah sakit, karena mungkin dokter seperti cuma itu. Kalau sekarang rumah sakit umumnya banyak, ada Basuni, ada mungkin ada 3. Nah itu
masing-masing punya dokter spesialis, jadi itu pun karena perkembangan rumah sakit jadi nanti pertemuan ini awalnya hanya tidak sengaja saya ketemu dokter ini gimana kabar Pak? Iya, saya ini lama dulu bisa ngobrol-ngobrol bisa. Memang saya dulu waktu saya di direktur direktur lah, karena saya bukan dokter, jadi waktu itu dokternya itu sakit, itu sakit, nggak bisa ke rumah sakit, tanda tangan rumah, akhirnya saya menjadi wakil. Ini selalu saya kadang-kadang waktu sakit dengan ini, paling kangen kami ngomong itu kan ya monggo, karena katanya sampai di ya monggo kalau ingin sekalian saya ingin ada masukan untuk rumah sakit ke depan ya, kita bersaing bisa membantu itu kan panjenengan semua ini paham rumah sakit lain dan kalau rumah sakit berapa harus bagaimana monggo karena waktunya ini acara saya berikan panjenengan untuk mungkin apa yang kita pengen curhat atau terutama beri masukan untuk rumah sakit kita. Monggo yang dulu atau dulu untuk iya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati apa sih selaku ibu kabupaten atau mungkin dan saya Pak Hasan ini. Alhamdulillah pada saat sore yang cerah ini kita bisa berkumpul bersama-sama di kantor yang indah ini untuk saling berbagi. Waktu saya ketemu sama Abang Muhid, saya tanya, Dok, ayo lama kita ketemu ngobrol karena sudah lama memang. Jadi saya kenal Abang Muhid itu tahun 1997-98. Saya waktu Sakinah itu ingat saya September 97. Saya di pondok sama almarhum Abang Asrul. Kemudian saya dititipkan di kamar di atas, di mana ada kamar itu jadi turun-temurun. Jadi dokter-dokter spesialis kota yang ikut berpraktek di Sakinah itu bisa tidur bermalam di sana. Setelah itu juga ada khusus bagi rumah. Nah, saya salah 1 tahun di sana dengan anak saya. Jadi saya hidup di sana, makan di sana, mandi di sana, dan segala macam selama setahun dengan anak saya. Yang saya rasakan antara Sakinah sekarang dan dulu. Minggu tadi Pak Yusuf juga akan menyampaikan, Budi, lagi Pak Mujib. Itu saya hanya membatasi dari dua hal saja. Yang pertama yaitu masalah komunikasi. Jadi pada waktu saya masuk tahun 97 itu sesuai dengan tadi Pak Mungkin sampaikan, yaitu rumah sakit adalah Pak Rajo Sepuh. Nah, terus didampingi oleh Pak Mungkin. Nah, saya adalah dokter dan spesialis pertama yang aktif di Sakinah. Waktu itu saya sama dengan dan memang secara umum kelihatannya memang Sakinah waktu itu serba kekurangan. Rumah sakitnya masih sangat sederhana, peralatannya pun juga masih sederhana sekali, kemudian jumlah tenaga juga masih pas-pasan. Kalau nggak salah, saya dapat bocoran dari Pak Mungkin malah punya hutang. Nah, setelah
Sakina lagi mesra-mesranya sama Cimia. Nah, itulah dimana titik baliknya. Jadi yang sebelumnya Sakina itu sepi untuk kasus-kasus berbeda, tapi dengan adanya kerjasama dengan Cimia itu, maka pasien-pasien kasus-kasus berbeda, baik yang itu yang dipersiapkan oleh Polri maupun yang dari UGD meningkat tajam, sehingga dari kondisi itu secara berangsur Sakina mendapatkan pemasukan yang cukup bagus, gitu. Sehingga secara bertahap mungkin bersama tim waktu itu bisa menyelesaikan beberapa tanggungan, bahkan seperti beli tanah yang waktu sekarang ini dipakai sebagai Wali Songo. Itu dulu saya tahu betul belinya bagaimana, dan sekarang dari beli Sakina. Waktu itu juga mungkin bersama tim berusaha untuk menampilkan performa Sakina itu supaya agak lebih modern. Jadi ruangan-ruangan sekarang ini Sunan Muria, Sunan Kudus dulu itu direnovasi, tapi dengan Sewu dengan biaya yang pas-pasan dan materialnya pun juga tidak sampai kehabisan. Yang penting pokoknya baru dan bersih. Jadi banyak sekali hal-hal yang waktu itu secara komunikasi antara pimpinan sama kami dari dokter tamu itu seperti saudara. Jadi tidak ada gap antara pimpinan ini karyawan, tidak ada. Bahkan antara pimpinan dengan cleaning service pun itu bisa bergaul dengan nyaman. Saya masih ingat waktu itu ada almarhum Pak Jumali. Beliau kalau lagi ngepel sambil goyang joget. Nah itu kamu mungkin sering ya, kita tetap beliau. Nah itu bagi saya itu namanya amat manis. Nah selebihnya lagi pada waktu itu masih ada tradisi halal bihalal kita ajak sana. Jadi pada waktu Idul Fitri itu pasti Sakinah itu manajemen membagi beberapa tugas, ada tim, bahkan bisa sampai 3 atau 4 tim disebar. Tim A dipimpin oleh siapa ke Surabaya mengunjungi siapa. Tim B dipimpin oleh siapa ke Mojokerto bagi kelompok hotel ini. Itu terus sampai beberapa tahun. Dan itu bagi saya terus terang saja jujur itu adalah suatu ikatan, suatu suasana nuansa kebatinan di mana kita tidak hanya dihubungkan dengan pekerjaan, tapi dengan silaturahmi yang amat sangat kekeluargaan. Nah, setelah ganti generasi, suasana itu hilang. Nah, sekarang tidak pernah ada ajang sana sudah tidak ada. Nah, selain itu juga selain komunikasi itu, saya tahu juga ada selain ini hubungan antar personelnya. Saya ada contoh terus terang aja, saya mengalami sendiri. Saya juga beritanya, saya masih simpan di HP saya dari pagi saya lakukan kabar mobil. Ini contoh bagaimana sikap pimpinan rumah sakit terhadap kita yang notabene jauh lebih tua. Bahkan kita juga pernah sebagai pionir di dalam membesarkan Sakinah. Satu kasus juga saya ceritakan dulu. Tahun 2022 jadinya, mungkin awal-awal COVID. Sakinah itu ada masalah dengan pemeriksaan namanya patologi anatomi. Itu adalah pemeriksaan di mana jaringan penyakit yang kita operasi diperiksa di laboratorium. Saat itu saya merasakan ada keanehan. Jadi maksudnya adalah untuk pemeriksaan itu satu pasien itu bisa diperiksa 2 kali, sebelum operasi dan sesudah operasi. Seyogyanya pemeriksa yang pertama dan yang kedua ini harusnya sama supaya tidak ada bias gitu. Nah, dan itu berjalan bias gitu. Nah, dan itu berjalan cukup lama. Nah,
Ya saya memang dasar saya itu pada hal begitu itu saya nggak bisa diam. Zaman kamu ini begitu, ngomong ngomong. Enak begitu ya, berarti dipendam. Nah saya sampaikan kepada pimpinan. Saya mau sharing, ini ada masalah di dokter pemeriksaan patologi anatomi. Mohon dipertimbangkan kalau bisa dokternya itu satu aja supaya tidak jadi bias pemeriksaan. Karena bahaya sekali. Ya. Contoh misalkan satu pemeriksaan awal itu katakanlah jaringan itu ganas. Nah kalau ganas, otomatis setelah kita periksa lainnya harus operasi kan. Nah setelah dioperasi ternyata pada pemeriksaan yang kedua bisa menjadi jinak. Nah ini kan fatal. Padahal organ sudah kita angkat. Nah itu. Jadi ini saya usulkan pada beliau, apa nggak sebaiknya satu orang saja supaya tidak menimbulkan perbedaan. Tapi ngapunten, hal jawaban yang saya terima itu di luar dugaan saya. Di luar dugaan saya. Kata-katanya lengkap ada di bawah. Intinya itu saya malah dimarahi. Saya malah dimarahi. Dikira saya malah ngerecoki. Dokter jangan merepoti usaha saya. Direkturnya itu saya. Jadi kalau nggak setuju, ya sudah. Kalau dokter mau keluar dari Sakinah, mau ambil formulir, nanti saya tanda tangani. Saya pikir, masya Allah, saya itu salahnya apa? Saya bingung saya. Saya hanya mengusulkan ini ada dua pemeriksaan, oleh dua orang yang berbeda. Silakan dipilih yang mana, saya nggak peduli. Silakan dipilih yang mana, saya nggak peduli siapa mana, saya nggak peduli siapa dokternya dan mana. Nah itu bisa berubah menjadi kesan itu saya dibilang bahwa saya menyusui, kalau dokter nggak mau menurut aturan rumah sakit karena saya yang direkturnya, kalau dokter nggak terasa nggak mau silakan nggak praktek silakan mundur. Alhamdulillah saya itu di Sakinah sudah tahun 97. Saya nggak tahu 97 itu pimpinan waktu itu masih umur berapa. Saya sudah spesialis. Tapi itulah ini fakta, Pak. Faktanya bahwa komunikasi dan hubungan antar personal itu antara pimpinan dan kita, ya kan, itu seperti itu. Dan bagaimana dengan karyawan? Lebih ngeri lagi. Banyak kasus-kasus yang sebetulnya karyawan itu menurut saya tidak salah fatal. Ada satu kasus perawat dari ICU. Di ICU itu ditulis pengumuman di pintu masuk bahwa keluarga tidak boleh masuk. Betul nggak? Namanya juga ICU kan. Jadi kalau toh mau masuk tunggu dipanggil, bila mana diperlukan. Nah, suatu saat ini ada satu pasien keluarganya tuh mundar mandir, buka tutup. Berarti di situ juga ada pasien ICU semua, pasien gawat. Diingatkan sama oleh perawat. Nah, mungkin nggak tahu bagaimana cara mengingatkan. Tapi saya pikir perawat pun mengingatkannya dengan baik-baik dengan sopan. Tapi mungkin keluarga kurang berkenan atau dampaknya copot. Langsung yang bersangkutan dicopot, dipindahkan. Nah, apapun alasannya, ini kan saya pikir, ini karyawan ini sudah melaksanakan tugasnya, kewajibannya. Kok bisa mengalami sanksi yang semacam itu? Banyak sekali begitu. Pindahkan ke cucian, dipindahkan ke dapur. Seorang perawat dipindahkan ke dapur untuk mengirim makanan, atau perawat ke cucian untuk cuci-cuci. Nah ini contoh-contoh kemauan ya, bahwa inilah yang saat ini suasananya seperti itu di Sakinah. Akhirnya kami yang tua-tua ini ada kasar kusuk, wis akarmu wis. Percuma kita memberikan masukan. Bahaya sebetulnya masih kita berikan masukan kok ini, tapi jangankan diterima, kita malah divonis, kita malah kurusuri ngecoki. Saya rasa itu aja mungkin dari saya sebagian, nanti mungkin yang lain masih diberikan masukan. Jadi prinsipnya bahwa suasana yang saat ini dengan pada waktu kami masuk tahun 97 itu sudah amat sangat berubah sekali. Jadi yang tadinya itu kekeluargaan, Sakinah khasnya Sakinah, akrab, hangat,
antara pimpinan dengan para dokter dan bawaan itu sampai driver pun itu kita nggak sempat bisa kerja segala macam. Malah Pak Bukit waktu itu membuka lahan, kita ketemu di lapangan olahraga, untuk kita bisa saling silaturahim, guyon segala macam. Waktu itu yang kita unggulkan voli. Nah saya kebetulan ngurusi badminton. Jadi dengan media-media itulah kita itu dulu seperti itu rasanya. Nah sekarang ini hilang semua. Nggak ada. Jangan kan kita mau guyon sama pimpinan. Nggak berani malah. Daripada kita guyon masalah, dia harusnya menghindar. Itulah dari suasananya saat ini memang seperti begitu. Di cenderung akhirnya kita itu pasif. Nggak pernah ada tidak mau nggak pernah ada apa-apa. Saya rasa dari saya, itu nanti yang lainnya juga Pak Bukit bisa berbagi dengan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Memang kondisi seperti itu kalau dengan dulu masih sederhana, kita masih keluar dan sangat akrab. Kalau yang sana memang dulu merata. Sekarang ini kelihatan masih ada dok, tapi beberapa. Jadi tertentu. Situasi engineer seperti itu, jangankan ke dokter tamu, ke karyawan, ke saya aja. Saya ini yang dulu berjuang, ya lillahi ta'ala memang dulu. Saya ini tahun 99 itu kan masih nggak masuk di ini, tapi relawan. Kemudian setelah 2000 yang ada itu saya diminta untuk jasa saya karena sibuk, akhirnya terpaksa harus karena harus menguruskan manajemen di direktur itu, di wakil direktur. Itu aja kemarin. Ini ngomongin saya teruskan nanti ya kan terakhir. Karyawan yang dikerjakan dua. Jadi waktu umroh sama saya itu, bahkan saya ditinggal umroh itu beliau sama Tomong tuh naik kereta saya. Waktu itu sampai di Madinah saya nggak pakai kamar, saya sampai bangun. Naiknya dari salah satu kepala suku itu ngajak ini pulang. Itu kasih Pak Mungkin sendirian teman. Bilang apa ya, Aji kepala suku itu? Saya sebut aja namanya, memang iya. Saya kalau di Pak Mungkin besok saya dipindah direktur ke dapur itu. Jadi orangnya dekat saya, karena itu saya kasihan kalau saya dekat karyawan itu saya kasihan. Luar biasa, jangankan karena saya gitu kan. Waktu periode yang ini, yang terakhir ini kan anggaran dasar dirubah. Jadi yang pengurus perkumpulan itu harus pengurus NU harian itu. Saya waktu itu bukan di NU, nggak masuk. Begitu jatuh masuk, ada yang usul atau para kiai yang nama ini Pak Sirot dengan Pak Mukit harus masuk karena ini sejarahnya. Masuklah saya dengan Pak Sirot masuk. Apa sambutan nanti? Kalau Pak Mukit saya masuk, saya kuat. Dan itu dengan dari 3 karyawan, karena itu saya kuat. Setelah saya keluar seminggu, semua datang dari ya semua, bahkan beliau dengan jangan aja mengatakan apa saya masih nggak masuk. Begitu semua pengurus anggaran sana ke rumah, ini saya akhirnya masuk lagi. Tapi tetap nggak bisa, ini nggak tahu saya. Jadi saya udah lupa ada pengurusan bisa, karena nggak enak betul kalau Pak Mungkin masuk saya keluar, karena dia nggak keluar ya saya yang keluar. Tapi sampai sekarang seperti itu. Ini yang terjadi. Jadi ini saya biar nggak lupa jawaban. Jadi monggo yang Dr. Muji mungkin aja yang dari tahun 90 gitu. Setahu saya ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak semuanya terhormat, saya bercerita dari permulaan saja pada waktu berdirinya rumah makan pertama. Itu memangnya dulunya bekas rumah makan burger. Kebetulan saya pernah makannya itu. Jadi setelah ada jalan bypass, semua rumah makan di Mojokerto itu belum kita sepi semua, kecuali satu yang masih hidup sampai sekarang, rumah makan Anda, lainnya sudah hilang semua. Kebetulan itu dibeli ya kalau kita akhirnya sudah permulaan tuh dari kaki itu ya sudah seadanya. Atau itu ini sebetulnya bukan rumah sakit kita, tapi dengan tekad kita mau terus berjuang ini jadi rumah sakit. Jadi waktu itu
sampai sekarang mungkin saya yang tertua ini di Mojokerto ini. Padahal itu berdiri waktu itu ya ilahi ta'ala, kita itu dikasih di itu biaya berapa, enggak dikasih biaya apa-apa, ilahi ta'ala. Udah, Tuhan. Kemudian dengan perkembangan sekarang ini semua itu takjub, seluruh masyarakat di Mojokerto takjub. Dulu dari rumah makan ayam bober sekarang jadi begini. Karena di Mojokerto itu paling megah itu Sakinah, apalagi dengan ini sekarang ada kulit terpadu, nah, itu lebih hebat lagi. Nah itu yang saya sampaikan aja lah, itu sampai sekarang itu kita semua itu berterima kasih bisa menanti di Rumah Sakit Sakinah sampai sekarang, dan tidak ada yang kalian merupakan kayu menjelang di bangga. Jadi kita itu harus rumah sakit itu kita harus merupakan kayu menjelang di bangga. Jadi kita itu harus rumah sakit itu kita harus. Memang ya waktu itu saya juga sangat berbahagia, win-win solution. Nah, saya juga dapat pekerjaan dari Sakinah, bisa membantu Sakinah juga bisa terbantu. Karena menurut saya waktu itu walaupun saya bukan dokter yang pertama, tapi dokter kandungannya waktu itu ada satu sudah sepuh dan nggak bisa terlalu aktif, sehingga ya waktu saya masuk ya kalau dibilang obat alas pertama enggak, cuman ikut membesarkan lah, karena yang waktu itu sedikit sampai Sakinah jadi cukup besar, dan saya di waktu itu juga ikut sambil Sakinah memberikan seminar dan sebagainya. Saya sudah jadi narasumber ya. Saya dengan senang hati waktu itu menerima. Nah, memang dengan berjalannya waktu akhirnya Sakinah menjadi membesar ini ya seperti sekarang. Dan itu memang kita nggak bisa melepaskan dari peran-peran teman-teman sejawat saya yang istilahnya bapak awas dari dulu, sehingga rumah sakit ini jadi bisa berkembang dengan baik. Suasana itu yang memang akhir-akhir ini kita rasakan berkurang ya, atau mungkin tak ada hilang. Itu yang juga menyebabkan kita itu ada kehilangan. Bahkan saya saking dalam tanda petik cintanya sama Sakinah, saya dulu punya kebetulan seperti dokter Pak mungkin bilang, pada saat ada penerapan ketat 3 tempat praktek, saya bingung waktu itu. Saya ini ada kadul juga nawarkan, saya suruh tangani kontrak, suruh naruh. Saya dengan tegas tidak, saya tidak memilih kadul. Terus saya keluar, saya lebih di Sakinah karena memang saya merasa lebih nyaman di sini. Nah, memang akhir-akhir memang kaya dengan perkembangan dan sebagainya, ada perubahan-perubahan terutama dari manajemen. Saya dalam hal ini memang saya lebih pasif, mungkin saya tidak mungkin sekritis dokter Widi mungkin ya, tapi saya juga dulu juga istilahnya dalam tanda petik juga diopeni sama Sakinah, jadi saya terima. Cuma ada beberapa hal, misalnya saya akhir-akhir belakangan itu agak dalam tanda petik itu jadikan jalan ya. Misalnya begini, untuk saya tidak, waktu itu saya tuh sendiri di sini ada 10 tahun dokter mesin sendiri, karena ada waktu almarhum dokter Prayit sudah ada di sini, saya sendiri. Cuman memang saya butuh waktu itu, cuman saya bilang tidak apa-apa ngaji mau masukkan, tapi waktu itu ada masuk, cuman terus terang yang waktu itu saya rontok gelonya itu tidak pulau nuwun sama moro-moro masukkan aja. Saya tidak tahu orangnya, terus dokter ini ada dokter baru, terus coba dibagi waktunya. Terus saya kaget juga. Saya bukan menolak, saya sampai dekat ini ya, cuman mbok saya ini yang senior diajak bukan gitu, moro-moro diajak. Nah itu yang pernah saya alami, tapi saya ya sudahlah, saya memang tidak mau sendirian, tidak kuat juga harus berbagi ya, saya terima aja. Cuman
alangkah baiknya kalau kita ini dikomunikasikan, dokter ini ada dokter baru, monggo diatur di mana gitu. Ya. Jadi hal-hal itu yang saya rasa memang nggak ada waktu itu, tapi saya dasarnya saya nggak mau protes, saya diam aja. Cuma kadang-kadang saya ngomong sama juga sama perawat atau ya mungkin kalau hal-hal begitu nanti untuk kedepannya itu tetap manajemen punya kuasa penuh, tapi buat dokternya ini diajak komunikasi dalam hal-hal apa, terutama yang berkaitan dengan pekerjaannya ini. Nah, nanti kita dalam hal ini kita harus berbagi pekerjaan supaya hubungan kita dengan sejawat yang berikutnya itu tidak dalam tanda petik kurang baik. Ini penting komunikasi karena kita ini ya bagaimanapun kerja kita ini kan kayak tim gitu ya. Kita tidak bekerja sendiri-sendiri, jadi kita harus bagaimanapun juga dibuat suasana kerja itu yang lebih nyaman. Kalau selama ini sih saya rasakan hubungannya ya itu aja yang menurut saya masih ada kendala. Kalau tempat kerja, mengenai kerja, ya saya bersyukur juga alhamdulillah, walaupun kita juga harus berbagi, tapi rumah sakit ini jadi tambah bagus, tambah besar. Mudah-mudahan saya juga berharap ke depan rumah sakit ini jadi juga rumah sakit yang tambah lebih baik lagi. Itu aja mungkin yang ingin saya sampaikan. Mungkin untuk komunikasi antara manajemen dengan tenaga kesehatannya itu bisa ditingkatkan. Kemudian juga suasana yang kayak dulu, saya juga dulu sih ingat, saya sampai terharu banget. Saya ingat bapak saya meninggal, saya baru di sini beberapa bulan. Tim dari Sakinah itu datang ikut tahlilan Ustaz. Saya waktu itu betul-betul Masya Allah ya. Tapi memang akhir-akhir ini agak kurang ya suasana itu. Mungkin ke depan bisa dikomunikasi silaturahim yang lebih baik lagi. Ya itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berhenti, mungkin saya menyampaikan ini kayaknya yang Dr. Supriyanto yang masih operasi Bapak. Ini beliau kalau perlu sampaikan, ini dulu waktu UGD, masuk UGD sekarang ini UGD, itu mulainya 6 kali 3. Itu dulu pengabdi Pak begitu Pak Supriyanto yang dokter ortopedi yang memberikan ASI. Saya betul jasanya beliau. Waktu yang masihkan itu kan dulu kecelakaan sama si Pondok. Waktu jalannya ke orang ini itu sampai 2 kali operasi dokter itu begitu ya. Itu luar biasa ya. Kita juga teman-teman usul. Terima kasih dok. Ini cucu saya yang kedua itu melahirkan harusnya menurut Dr. Yusuf itu nanti tanggal ini tanggal 27, 28. Dok sekalian aja lah tanggal 1 karena waktu itu tanggal 1 bulan 1 2011 jadi nanti saya itu. Jadi lahirnya ditunda tanggal 1 bulan 1 2011 jadi 111. Nanti mungkin sebelum ini dengan mungkin ingin masukan untuk perbaikan mereka tadi kan lihat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak sama Ustaz Asari, terima kasih kesempatan yang diberikan pada saya. Saya juga sempat mengalami masa-masa kondisi Sakinah yang tidak sebagus ini, jauh dari kata bagus ya mungkin terakhir ya. Jadi saya waktu itu sudah berlaku 3 SIP. Waktu itu saya praktek sendiri, kemudian saya di RSU, satunya di karena waktu itu rumah sakit itu masih apakah masih pakai SIP apa belum, waktu itu masih undang-undang, sehingga saya masukkan ke Hasanah waktu itu, Sakinah. Sakinah. Ya, itu antara Hasanah Sakinah saya sempat merasakan karena kondisi Sakinah waktu itu memang walaupun dilihat dari wajahnya, dari bangunan kurang, tapi secara animo masyarakat itu masyarakat NU kan banyak, sehingga
waktu itu senior saya Dr. Said, Mas saya di sini sembarang, terus kondisinya itu nomor 1 itu saya di Sakinah. Oh gitu ya Mas, ya nggak apa-apa wes. Gitu saya terima gitu loh. Terus saya mau terima kan sampai saya itu sempat beberapa bulan saya lulus itu belum dapat, mungkin tiap dokter punya cerita sendiri ya. Jadi saya sempat bimbang waktu itu. Akhirnya saya taruh di Sakinah. Hasan ada apa-apa, ada su Wahidin saya kasih SIP sama praktek yang di Kabupaten Mojokerto, sehingga beberapa bulan saya merasakan saya tuh impas. Waktu itu saya nggak karena saya sudah bangun di Surabaya pulang pergi, sampai saya tuh gini beberapa bulan itu kok takor gitu, ada praktek. Kalau saya nunggu lama masa spesialis gini, saya kadang-kadang ya merenung gitu, ya udah mungkin ini ujian saya hadapi, sehingga alhamdulillah sampai sekarang saya lihat Sakinah seperti ini, baru saya bisa berkata bahwa oh maunya Allah itu lain beda. Jadi kita nggak tahu. Yang penting waktu itu positif thinking, gitu. Sehingga terbentuk saya seperti ini, dan saya belum ada niat untuk nantinya cuci darah hemodialis, nggak ada. Itu sebenarnya senior yang mau berangkat, senior tuh pas kebetulan dia beli berdua Australia, waktu saya suruh berangkat nggak ada, akhirnya berangkat. Kalau udah berangkat saya terima, sampai saya waktu itu iseng daftar PPIH. Jadi waktu itu kan nggak ada apa. Begitu saya daftar PPIH, alhamdulillah masuk, ya itulah saya awal tahun 2009. Sehingga lumayan dapat tabung kecil-kecilan walaupun praktek nggak jalan. Terus itu akhirnya yaitu jawabannya, terus sampailah saya sekolah, itu pun prosesnya lama untuk bikin unit kemudahan, ada aja. Terus akhirnya sampai saya dibantu sama manajemen perusahaan bagaimana karena dapat sampai ya yang dengan kemajuan Sakinah seperti ini. Kalaupun tadi itu berkaitan dengan mungkin yang dulu sama ini hampir sama. Jadi untuk rasa keluarga itu tetap ada, tapi tidak waktu awal-awal, sehingga fokus pokoknya kerjakan. Kalau prinsip saya, kalau lihat dari beberapa teman-teman para medis, jadi kan ada yang tanya, gimana ya dibina? Alasan beliau itu mungkin untuk penjagaan dan lain-lain. Tapi ada beberapa memang benar yang mengatakan Dokter Widi, kalau memang nggak cocok ya pindah. Gitu. Bukan karena suatu profesionalisme, tapi harapan saya begini. Jadi manajemen oke, saya setuju ya. Karena tanpa manajemen mungkin masyarakat nggak akan berdiri dengan baik. Tapi barangkali manajemen mungkin sebagai masukan, tolong antara profesionalisme dengan subjektivitas tolong itu dipisahkan. Intinya begitu. Jadi masalah timbul itu Pak, komunikasi. Insya Allah kalau misalnya aman, lancar, dan media-media seperti olahraga, terus silaturahim, saya setuju itu dibuka lagi. Saya kira itu masukan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Diana ini dokter penyakit dalam. Monggo langsung ini waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukur, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala rasulillah wa ala rasulillah. Pada beliau Bapak Haji Muhammad Sakinah Hukum selaku Ketua PJ Nahdlatul Ulama Kabupaten Mojokerto, pada Pak Asari Khatib, ya Bapak dokter yang sangat saya muliakan. Pertama saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Minat seperti
karena saya juga kalau beliau juga seperti itu Pak. Saya itu tiap didatangi bahaya kalau pengajian harus kalian cari semen dan beras. Awal yang sakit di sini rawat itu istri saya. Udahnya. Terima kasih sekali hadirnya beliau dan memberikan masukan-masukan yang sangat luar biasa. Ini sangat luar biasa pada hari ini. Sebab sekarang itu kita sering terjebak, suka di luar, tidak bisa di dalam. Yang senang di dalam tapi tidak mau tahu urusan luar. Kita terpisah-pisah, kita tidak bisa luar biasa itu. Dan memang benar Pak, seperti oleh beliau tadi, saya itu kepingin tata kelola rumah sakit, pertama tata kelola orangnya, kedua tata kelola manajemennya, ketiga tata kelola agri dan program yang harus benar-benar senyawa. Artinya kita akan membangun satu di Sulu, bahkan di Kampar, terus pulang sampai ke Juanda, harus misi di Ponorogo, misi di perguruan tinggi Ponorogo, terus ke sini. Karena tertarik dengan hatinya bapak-bapak ini, akhirnya semua terasa ringan. Benar-benar ringan. Katanya anak-anak sekarang kalau sudah kenal yang baru jangan lupa yang lama. Kan itu ya Pak. Sehingga ini kita bukan saya. Kita bukan saya. Yang saya sangat tertarik pada ini, mohon ini nanti pertemuan ini jangan hanya ini, kita setelah pelantikan dan alhamdulillah Bapak yang masukan dari Bapak ini, kita insya Allah hari Sabtu ya Pak, kita akan langsung ketemu dengan Rais Am. Ini minat sudah lama saya, karena saya keluar masuk di sini lama, bukan Pak pernah menjadi penasihat rumah sakit Arafah Mojosari. Karena saya keluar sama pemiliknya dijual. Kalau Pak Yai ini saya keluar tak jual perusahaan sampean. Karena saya melihat ada keganjilan tentang administrasi, tata kelola tentang masalah orangnya, sehingga banyak yang dipasang yang seharusnya tidak orang itu kan diambil cocoknya, bukan ahlinya. Saya keluar. Ini bahaya Pak. Mohon ini yang operasi saya Pak. Direktur utama. Terima kasih Pak Dokter. Ini sehingga kita kepingin itu ada terwujud kolaborasi Pak. Tidak ada orang baru atau tidak ada orang lama. Itu loh. Tidak ada order reformasi tanpa adanya padoan orang lama dan orang baru. Kita akan kehilangan kebijakan. Maka konon aturannya rumah sakit itu tetap akan tetapi yang caranya membawa aturan itu sesuai dengan pasar yang ada, tapi kita tidak boleh lepas dari kendali itu. Dan mohon maaf ini saya kenal dengan beliaunya, yang operasi saya itu beliau, karena telat makan 4-5 hari Pak, saya itu tidak makan langsung, nggak usah dilihat lama-lama, operasi langsung. Ternyata ususnya melempet, bukan usus butuh, usus kelek gitu. Dan sangat saya setuju sekali bahwa itu sangat bahaya berhubungan dengan nyawa. Ini mohon maaf itu, karena kita hari Sabtu kan ketemu dengan Rais Am. Pertemuan ini walaupun skala kecil Pak, akan kita bawa langsung ke sana. Ingin saya di Mojokerto ini kalau dalam beberapa sektor yang kita tangani ini menjadi acuan rumah sakit yang lain. Ini sangat dibutuhkan kegigihan kita, terutama keahlian kita dalam memilah siapa yang sebenarnya ahli dalam bidang ini. Kedua, ini ketertiban tentang masalah penanganan manajemen itu kan orangnya. Ini jangan sampai kita itu sering menciptakan masalah dalam masalah manajemen.
Maka manajemen itu kita jadikan rujukan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan yang Bapak inginkan tadi. Nah, sehingga walaupun mungkin ya nilainya nggak sama padaku, tukang sapu merasa bangga dan bahagia betul karena bisa di situ tambah bersih, dan kita sebagai direktur dan dokter bangga dan bahagia. Mohon maaf, kebetulan saya dulu pengawas keuangan Panasonic, gaji saya besar sekali saya. Waktu Panasonic mau hancur itu saya dipanggil datang di Potret, itu Pak Oga Parma, Maulana Malik, Pak Rahmat Beber, saya ikut ke sana. Ternyata di sana karena ada muncul kerajaan dalam kerajaan ini Pak. Saya 1 bulan itu pengalaman masalah itu. Kenapa ada kerajaan dalam kerajaan itu? Karena itu yang lebih banyak mengantarkan pada akunya, bukan kitanya. Sehingga di antara keluarga itu geger Pak. Sehingga saya harus dikirimkan di Malaysia menemui yang di Pertuan Agung Datuk Ibrahim di Kelantan saat itu. Kenapa sampai seperti ini? Karena SAR ini diizinkan orang dalam mengambil sebanyak-banyaknya peralatan dari Panasonic terus dibawa ke sana, namanya sampah. Kalau ini bisa ada terwujud di Sakinah ini, kiamat sebelum sekarang ini Pak. Kalau sekarang langsung kiamat, kita tidak ingin seperti itu Pak. Maka ingin saya itu yang Bapak itu walaupun telah meninggal dunia, kita tetap bangga dan bahagia. Yang saya sampaikan mungkin waktu ada hallnya nggak ada, saya tahu menangis tidak boleh nampak saya. Kalau dulu kan saya nggak cinta, kemarin saya masih minta kok sampai seperti ini ya. Ini pendirinya loh. Apakah hanya fotonya dipasang di situ? Itu saya dicari-cari siapa? Pak Sugeng, Pak Bulus itu sama yang betul sama kenapa? Nggak apa-apa. Kemudian saya mikir prihatin yang ada di rumah sakit ini Pak. Maka ini Pak Dr. Zainul, ini pengennya itu ke depan. Sebenarnya ini kan pelantikan sudah bulan 2 saya lalu ya Pak. Dan yang lalu saya nggak mau. Selagi manajemen belum tata baik, saya tahu-tahu tanda tangan dan nggak mau. Termasuk di dalamnya ada agenda bagaimana membangun kolaborasi antara yang lama dan yang baru. Maka ini tadi saya dari Gontor itu pulang sih tidur, tetap nggak bisa tidur, ingin tahu apa yang disampaikan bapak-bapak itu tadi. Ternyata sama dengan saya, ngeluhnya itu loh. Ini makanya masukan-masukan ini akan kita jadikan acuan Pak Bercanda nanti dikumpulkan, dan sebelum melanjutkan nanti kita ketemu lagi, kita minta masukan-masukan dari beliau-beliau itu untuk kita. Kalau ini kan seadanya kita bawa di hari Sabtu ada pada SAP. Kalau kita tidak permisi pada beliau, tahu-tahu membuat seperti ini, kita takut disalahkan lagi. Sekarang itu orang yang suka mengelola kesalahan supaya dapat rezeki. Sehingga kesalahan itu tidak diwujudkan jawaban Pak Dokter, tapi bagaimana dimunculkan kesalahan lagi sehingga orang itu berada di tengah dan radang. Tidak ada orang tanggung jawab karena yang berani menanggung tidak berani jawab, yang soal jawab tidak berani nanggung. Akhirnya hidup kita ketanggungan. Ini yang panggil saya sangat tertarik tadi, ada kemiripan di antara Pak Dokter dan sekarang ini Muhaimin, karena beliau adalah orang-orang direktur bagaimana tempo dulu, setelahnya sampai sekarang. Kalau terjadi seperti ini mesti harus ada yang tahu persis pasar pada saat itu, pasar ini bagaimana, pasar sekarang bagaimana, pasar gadang bagaimana. Itu yang biaskan beliau Bapak Amir itu supaya ada 3 dimensi. Tempo dulu tetap dikelola, sekarang harus benar-benar tatanan. Tempo akan datang, kita mau gerakan sekarang. Itu yang kita maksudkan, bahwa ada 3 masalah pokok pembangunan tata kelola orangnya. Jangan sampai orang tidak mengorangkan orang.
Jadi kita saling menghargai, saling menghormati, dan saling menyintai, di antara saling menjaga harga kewibawaan satu dengan yang lain. Semisal begini, mohon maaf kalau usulnya tukang sapu, pasti beda usulnya Pak Dokter. Usulnya Pak Dokter nggak sama dengan usulnya bidan usulnya nggak sama. Kalau sama-sama rata, ya gimana caranya? Akhirnya ya seperti kerajaan, bukan saya, tapi kita lebih banyak mengedepankan akunya. Ini bahaya, Pak. Kita tidak bisa jaga biarkan sampai kiamat, sebab kita saling butuhkan satu yang lain, sehingga kita kehilangan masukan dari satu sisi saja. Kita sedih, contohnya seperti ini. Kalau telinga kita budak itu saja semua organ ikut merasakan, Bapak, ikut merasakan. Tapi bagaimana kalau ada yang mungkin kaki yang sakit, semua perhatian ke sana, apa yang dibutuhkan itu, sehingga dari usulan kekayaan yang luar biasa. Kalau yang saya dengarkan tadi ini, usulan jadikan alat untuk mematikan karir seseorang. Tadi yang sampaikan itu, kita akhirnya nggak berani usul, dia takut mati sebelum dimatikan. Ini nggak boleh. Percuma ya, sehingga pertimbangannya daripada saya menciptakan masalah, lebih baik kita diam. Tapi diam seperti ini kan tidak sakit-sakit, Pak. Ikhlasnya itu mengikhlaskan, tidak menjadi mukhlis, apalagi mukhlas. Karena orang kerja ini, Pak, mohon maaf ya, manusia juga ini yang diutamakan sektor kesehatan, kan, Pak. Orang haji, orang puasa, apapun ibadah, ini pertama kesehatan. Kemudian kemarin saya itu menjadi salah satu 5 delegasi dari Indonesia yang mengawasi pengawas. Saya bertemu Menteri Haji dan Wakaf, itu ada foto-fotonya. Kenapa, Pak? Syaratnya kok sekarang tidak boleh buka klinik? Semua kan tidak boleh dibuka klinik, Pak. Jawaban Mas Hakim, apa sih? Lalu itu Menteri Kesehatan kan bukan dokter. Saya sudah bingung lagi. Sehingga manajemen kedokteran sudah tahu akibatnya seluruh jamaah jadi ratusan dilarang membuka klinik. Saya tidak bisa merasa jelas, kita tidak bisa membayangkan betapa susahnya sektor kesehatan. Kebetulan saya selalu sama Pak Harun dari KPK itu, akhirnya saya tidak pernah naik bis itu, Pak. Kemana-mana keliling, itu salah isopo. Ternyata jawabnya cuma itu. Kedua, di saat menyewa gedung, ini makanya kata fair, Pak, masalah itu. Itu tadi kan yang sekarang Bapak-Bapak tadi, karena ada yang tidak fair, tidak fair dalam menjalankan tugas. Nah, sehingga kita kesulitan untuk menyapa. Ini bisa terjadi kalau kita sering musyawarah. Belum saya akhiri bahwa dalam diri kita kan ada mata kaki, masing-masing punya keahlian. Siapapun manusianya, Allah syakirat punya keahlian. Anak soleh tidak harus pintar ngaji, Pak Dokter. Solehnya di bidang apa? Kadang orang pikirannya anak soleh bisa ngaji, nggak bisa soleh, karena bukan ahli manajemen, anak ahli kedokteran, solehnya di sana. Itu. Jadi mata kaki. Di situ ada mata air. Seahli apapun, kalau tidak digerakkan, ya sama saja. Bapak polisi yang dihias di tengah jalan, di pinggir jalan, siap terus, dan suruh jalan. Itu. Jadi ada mata air, kan, Pak. Maka dari mata air itulah muncul mata hati. Nah, ini yang kita harus benar-benar hati-hati. Sebab merawat hati itu lebih sulit daripada merawat fisik. Kemarin saya sampaikan pada beliau, dan alhamdulillah tadi malam Pak Presiden ke sana. Usaha kepinginnya itu di saat orang haji tidak hanya ada dokter jiwa, Pak, ada dokter bagian tukang nyuwung gendeng-gendeng itu. Kalau dia mau mainnya karena ada organ itu dokter, tapi kalau karena majnun bukan dokter lagi itu, Pak. Maka tahun depan harus ada
petugas haji yang ahli ruqyah ditandatangani oleh Pak Kabar dengan Direktur Haji itu Pak. Maka inilah Pak Dr. Zainul, yang kita sampaikan ini sangat-sangat memerlukan masukan-masukan dari Bapak, karena saya belum tahu, saya melihat dari luar dan dahulu dalamnya kayak apa dan semua Pak tahu. Tapi setelah sekarang kan tadi Ketua Proisuri yang ingin tahu bahwa semua yang ada itu bukan diada-adakan, tapi sebenarnya ada, dan adanya itulah sebenarnya yang ada. Maka ini yang saya sampaikan sejak awal, kita belajar mensyukuri yang ada, jangan mengejar yang belum ada, yang sudah ada dan tidak akan terjadi berakibat masing-masing tenaga kerja ini malas Pak. Kalau orang kerja kan harus hati, setengah hati saja Pak Zainul susah. Kalau setengah hati, kita makan setengah hati gimana? Kita membantu orang setengah hati bagaimana? Kalau kita nikah setengah hati, ini kadang-kadang kalau kita itu kan bahasanya seperti itu. Bagaimana rumah sakit Sakinah menjadi kita, kebanggaan kita, bukan kebanggaan saya. Maka di sini harus ada kolaborasi, tempo dulu, sekarang, dan yang akan datang. Maka satu-satunya harus sering diadakan komunikasi, terbuka komunitas-komunitas yang memayungi perjalanan kehidupan kita, terutama di sektor kesehatan ini. Jangan sampai karena kita melihat bangunan ini bagus, tapi kalau tidak ada dasarnya, memang jarang orang mikir bagaimana ya dasarnya, akarnya bangunan kan jarang Pak. Tapi beliau adalah penyangga semua bangunan, maka perlu kita perhatikan. Pertama, jangan sampai kita beban lebih berat tanpa melihat ukuran yang bawah dulu. Jangan sampai kita lupa yang di bawah, apalagi dibongkar katanya Pak Dokter tadi. Kita tidak bisa membayangkan tubuh kita bisa mengambil waktu saya tadi, ya Allah, kok sampai saya bukan astagfirullah sampai innalillahi. Nah, kalau bangsa besar seperti ini, orang yang tahu persis sejak awal, terus ini bangunannya digali, dasarnya dibuang, bagaimana nasibnya bangunan? Kan hancur semua. Ini yang kita tidak inginkan. Maka untuk saya dengan kita kepingin menghadirkan bapak-bapak ini supaya memberikan beberapa masukan dan tidak menutup kemungkinan dari orang-orang pendatang baru. Ini saya sampaikan waktu di forum ketemu di Saudi, disaksikan oleh para pegawai Saudi. Saya tidak mau kerjaannya yang diberikan kepada orang-orang yang baru hanya berpengalaman teori, tidak pernah di lapangan, tapi harus ada kolaborasi. Nah, sehingga kemarin sampai terjadi seperti itu karena Pak, dari muasasah pindah ke Syarikat yang belum paham antara Indonesia dengan di sana, yang akibatnya jamaah yang menjadi korban itu. Saya nggak tahu rumah sakit seperti itu Pak. Nah, saya mohon dengan hormat masukan dari beliau, orang yang pertama jadi direktur dan sampai sekarang karena beliau aktif di Masjid Agung, saya juga masih di Masjid Agung, juga waktu kemudian rumah sakit yang ada di Moro, saya sampai melekan beberapa malam di sana itu Pak. Maka saya mohon dengan hormat masukan dari beliau supaya kita jadikan tambahan untuk kita simpulkan ke depan, dan kita hari Sabtu kita akan bertemu dengan Roh Islam. Masukan Bapak sangat penting untuk perjalanan NU dan khususnya Sakinah. Pada beliau dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon nanti kapan dipanggil lagi Pak ya? Ya. Saya ingin masukkan. Mohon maaf, saya diundang dengan datang terlambat. Saya kesini menyelesaikan tugas di RSU. Alhamdulillah, kita patut mensyukuri Sakinah yang mungkin kita awali dengan
sangat sederhana dan sekarang sudah menjadi rumah sakit yang representatif untuk di Mojokerto. Insya Allah dalam jajaran rumah sakit swasta kita sudah termasuk terdepan. Saingan kita cuma RSU aja. Nah, itu sudah kebalat sama kita. Insya Allah gitu. Itu dari segi sumber daya, dari segi peralatan, ya, dan juga respon masyarakat. Insya Allah semuanya sudah bisa diraih oleh Sakinah. Ya memang Insewu perjalanan itu panjang. Kita 30-an tahun ya. Iya, hampir 35 tahun dengan istilahnya kita menapaki dari tahun ke tahun dengan masa-masa sulit, masa pertengahan, dan masa jaya. Jadi kalau saya kira semua yang terlibat adalah sudah berkontribusi positif terhadap Sakinah. Mudah-mudahan kita semua ini ya dicedak oleh Allah sebagai amal jariah kita semua. Dan saya mungkin nggak bisa berbuat banyak terhadap Sakinah karena eranya sudah era berkembang sekarang ya. Dan itu sangat bagus kalau diserahkan pada anak-anak muda, mereka yang pikirannya jauh ke depan, visinya jauh ke depan, mengikuti perkembangan yang luar biasa. Jadi kita harus juga apa ya istilahnya, sudah estafet ini harus kita jalankan. Dan mungkin tadi disebut oleh Kiai bahwa apa itu Kiai Ahmad, Kiai Halimi itu sudah dipampang ya kopinya, apakah cuma itu? Ya mudah-mudahan kita setiap lewat itu kalau melihat beliau minimal kita Fatihahnya Fatihah terhadap Sakinah supaya kemajuan, dan Fatihah terhadap hari ini supaya jariahnya beliau dicatat oleh Allah. Saya bersyukur mungkin dengan teman-teman kalau usia-usia saya, Pak Yusuf, Pak Widi, Pak Rudi, Pak Uji, kita masih diberi kesempatan dan diberi kesehatan ya untuk bisa apa ya, bukan mengawal ya, kita sudah tidak terlibat di manajemen, tapi paling tidak kita masih berkontribusi aktif di Sakinah ya. Meskipun ya kita sadar bahwa zaman berkembang ya, kita ini ya harus mengikuti meskipun tidak harus ikut lari. Tapi adik-adik yang sekarang harus kita beri kesempatan dan kita pacu untuk mereka melanjutkan sisi-sisi idealis yang pernah kita bangun. Saya kira era yang pernah kita buat ya memang sesuai zamannya.
zaman kami mungkin zaman jempitan beras ya. Kemudian zaman apa? Mungkin zaman membangun. Dari terus terang dari yang kita itu seperti penampilan sekolah SD ya. Bertahun-tahun begitu Abang Muhid dan kawan-kawan membuat perubahan-perubahan penampilan, membuat performan dari adik-adik yang terlibat karyawan di situ menjadi PD. Terus terang dulu itu begitu disebut kita itu orang Sakinah minder Pak, Indonesia kita itu minder. Tapi begitu era Abang Muhid dan kawan-kawan itu sudah mulai PD. Karena apa? Olahraga bisa menjuarai, setiap ada event bisa tampil, fisik kita bangun. Ya mudah-mudahan semua itu jadi amal jariah kita semua. Dan sekarang eranya bertingkat ya. Nah, ini harus kita dukung. Kita sudah enggak naik tangga lagi ya Muhid. Kita sudah pakai lift ya. Saya prakteknya di lantai 4. Nah ini kalau disuruh naik tangga seperti dulu kantor jenengan di sana ya senglah ya. Alhamdulillah ya. Tugas berat mungkin ada sekarang ada di panjenengan semua ya, di jajaran representatif pemilik yaitu PCNU Kabupaten dan Kota, agar yang sudah di depan ini jangan sampai kita yang mengalami kemunduran, harus makin ke depan, makin efisien semua juga. Bahkan sudah banyak dari daerah-daerah lain yang mengadopsi perkembangan Sakinah ini. Ya. Itu kami pernah diundang di rumah sakit NU di Jombang ya. Jombang itu waktu mau berdiri itu belajarnya ke sini saat ini. Alhamdulillah sekarang sudah bagus. Ya memang ada di antara kita yang lebih bagus ada. Siti Hajar ya, lebih maju dari kita. Kita harus akui dari berbagai hal. Tapi paling tidak kita akan menuju ke sana. Mungkin di sisi manajemen, di sisi pelayanan masih ada kekurangan. Kita jujur aja masih ada kekurangan. Tapi paling tidak dengan kita belajar terus ya, dengan kita mengikuti perkembangan, insya Allah kita masih bisa mempertahankan paling tidak di wilayah Mojokerto ya. Sekarang alat-alat sudah didatangkan, kita laser punya, kita PSBL punya, kita MRI punya ya, PCNL punya. Jadi termasuk itu belum di ASU ada ya, PCNL ada ya. Di Mojosari pengen beli belum bisa sampai sekarang ya.
MRI belum punya. Jadi insya Allah ya sudah di jajaran depan. Dan saya yakin dengan semangat, apalagi dengan pengurus yang baru ini, kami optimis ya, ke depan akan bisa lebih baik dan lebih baik lagi. Mungkin itu sekedar urun rembuk saya ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Ini yang mungkin nanti dari ini ada kursi langsung doa. Tapi sebelum doa saya ingin tegaskan bahwa pertemuan ini tidak ada kaitannya dengan transformasi Sakinah. Beliau tidak tahu tentang transformasi Sakinah. Ada orang yang ingin ketemu mungkin ngomong-ngomong gitu aja, tidak dalam suruh dulu. Jadi ini nanti saya khawatir dikait-kaitkan karena ada transformasi ini kemudian undang dokter-dokter, tidak ada ini, tidak ada kaitan sama sekali dengan transformasi kepengurusan Sakinah. Iya, ini seperti kebetulan aja pas ketemunya ya pas saat ada transformasi kepengurusan Sakinah. Jadi nggak ada kaitan sama sekali, nggak ada kaitan. Terima kasih. Mungkin kalau ada proses, kalau nggak langsung mohon doa atau Pak Sarif dulu. Saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Wakil ini. Apa yang kita laksanakan di siang hari ini itu bahasanya apa dari acara apa sih Pak? Curhat, reuni nama curhat. Ini paling tidak menjadi motivasi kita depan dan lain disampaikan oleh BOD Muslim. Walaupun juga kita harus bisa berupaya berkolaborasi dengan siapapun. Mungkin nanti sebagai penutup dari Muslim dan saya sekian dulu, dan perlu saya perpanjang ya, karena kita semua sudah paham dan disampaikan oleh Pak Mungkin ini tidak ada sangkut pautnya dengan transformasi ini. Cuma itu demi kebaikan kita bersama. Tadi coba oleh Dr. Zainul yang saya sudah tahu beliau sejak lama banget, saya operasi 2 kali beliau yang oke. Dan saya sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum doa saya sampaikan yang sampaikan Pak Zainul itu tadi, beliau sampaikan kepada beliau sekarang tidak bisa jalan, kan pernah jalan, tapi bagaimana supaya kita jalan, supaya ada upaya untuk membuat regenerasi supaya jalan. Apakah setelah mereka jalan lupa dengan orang pernah jalan, dan mereka yang berjalan pun satu saat akan tak jalan juga. Sehingga yang pernah berjalan sekarang melihat yang masih baru berjalan, yang sekarang baru berjalan tetap menghargai bahwa mereka jalan dari didikan yang orang pernah jalan Pak. Dan mereka dengan sekarang lagi jalan pun cepat atau lambat ngaku dan aku akan tidak berjalan juga, mengalami masa berdoaan kan gitu kan. Tapi penghargaan proses perjalanan seseorang ini harus diperhatikan. Bagian hati walatan saufon begitu yang sampaikan tadi. Alham terus sudah kenal yang baru, pasar baru, jangan lupa yang lama kan itu ya Pak. Itu yang saya sampaikan, dan sekali lagi sampaikan, kabar tegaskan bahwa ketemuan kita ini kita dapat masukan untuk menata ke depan. Tidak ada hubungan dengan transformasi tata kelola yang sekarang sudah selesai. Akan tapi untuk kedepannya alangkah indahnya kalau anak saya ngomong saya nutur itu, karena itu namanya mustasar Pak. Mustasar. Kita tidak akan bisa meninggalkan sesuatu tiga dimensi tanpa adanya menghidupkan sebuah pertemuan seperti ini. Sehingga anehnya di mustasar beberapa yang lalu itu juga Anda tertulis tanpa ada komunikasi, itu lebih mungkin. Maka sekarang tidak ada lagi seperti itu. Ini bagaimana orang yang telah mati pun ikut bersama dengan kita, itulah kita semua. Gitu loh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah masjid al-musalli sallim alhamdulillah. Allahumma rabbana ya Allah, berkailah pertemuan kami di siang hari ini ya Allah. Allahumma ya Allah, berikanlah sesuatu yang kita anggap
berat ya Allah. Allahumma ya Allah, kami hamba-hamba-Mu yang mohon dari ya Allah, jangan berikan dalam kehidupan kami berkeluarga, beragama, berbangsa dan bernegara yang kami tidak sanggup memikulnya ya Allah. Allahumma Rabbana, melalui amanah-Mu ya Allah, kami bisa melangkah ke jalan-Mu yang suci, murni panggilan-Mu melalui jalan-jalan yang suci ya Allah. Allahumma Rabbana ya Allah, Allahumma ya Allah, berikanlah kepada kami hamba-hamba-Mu yang lemah penuh dosa ini ya Allah, ampunan dan rahmat kami pada sesepuh kami ya Allah. Kirimkanlah dalam kehidupan kami berkeluarga, beragama, khususnya dalam mengelola amanah-amanah organisasi ini ya Allah. Hamba-hamba-Mu yang suci, hamba-hamba-Mu yang kuat, hamba-hamba-Mu yang bijak, hamba-hamba-Mu yang kuat dan bijak ya Allah. Sehingga kami orang tua dan sepupu kami yang telah pindah alam ya Allah, tertawa bangga dan bahagia melihat melangkah harkah perilaku anak-anak kami yang Tuhan kirimkan kehidupan kami ya Allah. Allahumma Rabbana ya Allah, ya ilahna ya ilah kulli syai', bisirrika wa bi fadlika nas'aluka ridhaka wa jannah, nasakhatka wa na'am an taj'ala sehat wal afiyah, sehat wal afiyah, mu'afa minal bala wal waba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah besar-besar jadinya. Saya diajak lihat anak jahat di sana beliau masuk